Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyarul muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan peluang atau kesempatan kita sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kajian kali ini. Kita akan mencoba menceritakan tentang romantisme keikhlasan Siti Hajar. Kita teringat istrinya Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, yang ditinggalkannya di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di gurun pasir yang tandus. Siti Hajar adalah istri kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah Sarah. Sarah memberikannya untuk dinikahi oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, karena Sarah tidak bisa mempunyai anak lagi karena sudah terlalu tua. Dan Allah merahmati mereka dengan seorang anak dari Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim dalam usia senja dikaruniai putra yang ditunggu-tunggunya, yaitu Ismail alaihissalam. Di kemudian hari Ismail dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Ismail anak satu-satunya Ibrahim yang lahir ketika Ibrahim alaihissalam sudah berusia lebih dari 80 tahun. Allah memberikannya anak setelah sekian lama dia merindukannya. Pada suatu hari tiba-tiba Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah bahwa dia harus membawa Siti Hajar dan Ismail yang baru lahir itu ke suatu gurun pasir yang sekarang kita ketahui sebagai kota Makkah. Pada masa itu tidak ada apapun di sana. Tidak ada orang sama sekali. Gurun itu benar-benar kosong. Dia diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Jadi dia berjalan ke tempat itu dan Hajar tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu adalah mereka akan melakukan perjalanan dan akan kembali ke rumah. Ketika mereka sampai di tengah gurun, mereka duduk-duduk. Kemudian Ibrahim alaihissalam bangkit dan mulai berjalan kembali ke Palestina. Dan dia tidak bilang apa-apa kepada istrinya. Hajar protes. Mengapa suaminya meninggalkan dia dan anaknya yang masih kecil di padang pasir tak bertuan itu? Seperti jamaahnya, mungkin dia hanya bisa menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya itu, yang belum juga bisa memberi putranya. Lalu Hajar mengejar Ibrahim suaminya dan berteriak. Dia berteriak, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Bayangkan, Siti Hajar ditinggal di padang pasir yang tandus. Ibrahim terus melangkah meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh, remuk redam perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembinaan. Dibiarkannya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Hajar masih terus mengejar sambil menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritannya menembus langit. "Apakah ini perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Kali ini Ibrahim sang Khalilullah berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim. Butir-butir pasir seolah terpaku kaku
Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan, terlebih tepatnya gugatan Hajar membuat semua terkesiap. Ibrahim membalikan tubuhnya dan berkata tegas, "Iya, wahai istriku." Hajar berhenti mengejar. Dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semuanya. "Malaikat, butir-butir pasir dan angin." "Wahai Ibrahim, jikalau ini perintah dari Tuhanmu, pergilah, tinggalkanlah kami di sini. Jangan khawatir, Tuhan akan menjaga kami." Ibrahim pun beranjak pergi. Dilema ini punah sudah. Ini sebuah pengabdian atas nama perintah, bukan sebuah pembiaran. Allahu Akbar. Bayangkan diri kalian jika ditempatkan dalam situasi seperti itu. Bayangkanlah seandainya kalian adalah seorang wanita yang ditinggalkan suami di tengah-tengah gurun pasir karena perintah Allah. Bahkan banyak pria zaman sekarang yang tidak bisa melakukan apa-apa yang Hajar lakukan. Pria mana yang dapat melakukan itu? Sedangkan dia adalah wanita. Dia memiliki kekuatan ratusan pria pada masanya. Dalam hatinya dia berkata, Allah tidak akan membiarkan kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalehannya maka Allah menjadikannya sebagai penghuni surga. Lantas Hajar meninggalkan bayi Ismail alaihissalam di bawah pohon kurma untuk mencari setetes air. Dia berlari dari bukit Safa ke Marwa, berlari-lari hingga 7 kali mencari air, mencari titik air. Mukjizat Allah. Kemudian Ismail yang ditinggal itu menangis merengek-rengek. Kemudian jari-jarinya injakan ke tanah itu dan keluarlah air memancar dari jari-jarinya Ismail alaihissalam. Zam-zam, keluarlah air ini dari jari-jari Ismail alaihissalam. Begitulah perjuangan Siti Hajar mencari air di antara bukit Safa dan Marwa, tetapi rezeki itu, air itu keluar di bawah telapak kakinya Ismail alaihissalam, putranya. Peristiwa Hajar dan Ibrahim ini adalah romantisme keberkahan, romantisme keikhlasan. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah engkau sanggup berlari melawan dan mengejar, namun engkau memilih patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan penundukan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena engkau terpojok tak punya jalan lain. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berhitung. Ikhlas tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menantinya. Ikhlas adalah ikhlas, titik. Belum cukupkah engkau memahami apa itu ikhlas dari diamnya Hajar dan perginya Ibrahim alaihissalam? Dan aku, kamu, serta kita semuanya tertunduk pasrah bersama malaikat, butir, pasir, dan angin. Itulah perjalanan ikhlas dalam pengorbanan dari Siti Hajar dan Ibrahim alaihissalam. Ketika persediaan makanan dan air sudah habis, Ismail mulai merengek-rengek menahan lapar dan dahaga. Karena khawatir akan anaknya, Hajar mulai berlari-lari di antara bukit Safa dan Marwa. Kemudian Allah memberikan mereka sebuah sumber air yang disebut air Zam-Zam. Lalu sekelompok orang datang dan tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah sebuah desa di sana. Ismail alaihissalam dan Hajar alaihissalam tumbuh di antara orang-orang ini. Pada akhirnya orang-orang semakin ramai berdatangan ke sini. Hingga akhirnya tumbuhlah sebuah kota.
Kota ini tercipta karena kesalehan Hajar. Allah mengangkat derajatnya dalam Al-Quran. Dia diangkat derajatnya hingga hari ini. Jutaan muslim di seluruh dunia pergi berhaji, baik pria dan wanita melakukan ritual dari seorang wanita. Apa yang kita lakukan? Kita berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah hanya karena seorang wanita. Wahai para pria, kalian ingin dihormati oleh siapa? Agar jabatan kalian dinaikkan dalam pekerjaan? Oke, jabatan kalian dinaikkan. Tapi apa yang paling kalian rindukan? Apakah ada tandingannya antara dihormati oleh manusia atau dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja dalam hal ini tidak ada tandingannya. Dan di sini Hajar menjadi teladan terbaik bukan hanya bagi kaum wanita tapi juga bagi para pria. Imam Al-Ghazali berkata, jika kalian melihat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung menahan dunia ini darimu, terus-menerus mengujimu dengan cobaan dan musibah, ketahuilah bahwa kau mempunyai derajat yang tinggi di sini. Dia mengujimu seperti dia juga menguji para aulia dan orang-orang yang terpilih. Dia mengawasimu, dan tidakkah kau mendengar firman-Nya? Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami. Semoga Allah memberkahi kita semua dan kita bisa meneladani keikhlasan Siti Hajar dan Ibrahim alaihissalam di dalam pengorbanannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.